Yang pertama aku berobat di rumah dia, tapi pengobatan masih berjalan seperti biasanya, seperti layaknya pengobatan alternatif non medis kayak gitu ya Kak. Dan setelah itu besoknya aku disuruh berobat lagi tapi di rumah aku. Oke. Di rumah aku. Kemudian pas di rumah aku itu dia menanyakan ada ruangan kosong apa enggak gitu. Dan mamaku ngasih ada katanya di kamar aku gitu kan. Nah, dia izin mengobati tapi tanpa ada yang nemenin aku gitu. Jadi cuma aku sama dia aja. Gak boleh ada mamaku, gak boleh ada suami, gak boleh ada papaku juga. Harus real aku sama dia aja. Dan di kamar itu ditutupin pintunya dan dia mulai mungkin mencuci otak aku karena aku di saat dia ngobatin aku nggak inget apa-apa. Maksudnya nggak bisa ngelawan apa-apa gitu loh, kayak setengah dihipnotis gitu. Kayak setengah dihipnotis gitu. Dia mulai nanya, kamu mau sembuh gak? Katanya iming-imingnya kayak gitu kan. Ya jelas aku pengen sembuh, aku bilang. Kalau kamu mau sembuh, kamu ikutin Eyang ya. Dia mengatasnamakan dirinya Eyang kayak gitu. Iya aku bilang. Terus kalau misalkan Eyang obatin, kamu jangan protes ya, katanya kayak gitu. Oke aku bilang. Terus dia kayak ngeliat-liat sudut-sudut rumah kamar aku gitu. Di sini ada CCTV nggak, katanya. Aku bilang nggak ada. Emang kenapa? Aku agak sedikit aneh kok dia nanya CCTV gitu kan. Terus aku bilang, kenapa nanya CCTV? Enggak, cuma mastiin aja, dia bilang kayak gitu. Oh oke. Terus dia mulai ngelihat tangan aku, boleh dilihat nggak tangannya kayak gitu. Oh ya udah. Terus aku liatin, aku kasih ke dia dan dia mulai ngebaca-bacain doa yang asing buat aku dan aku nggak tahu itu doa apa. Dan pada saat itu aku mulai nggak sadar, kayak setengah dibilang sadar sih enggak, cuma aku bisa ngerasain apa yang dia lakuin gitu. Jadi kayak baca ini ya, mantra gitu, hipnotis kayak gitu ya. Kayak baca mantra gitu. Terus dia suruh aku buat berdiri dalam keadaan aku setengah melek gitu loh Kak, setengah melek, tapi aku nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain, tubuh aku kaku, mulut aku juga kayak kerasa dikunci. Aku disuruh berdiri sama dia, aku nurut-nurut aja karena aku gak bisa ngelawan pada saat itu. Aku nggak bisa bilang enggak, nggak bisa ngehindar juga apa yang dia suruh. Aku cuma nurut-nurut aja. Dan dia mulai ngelakuin hal-hal ya yang termasuk play itu. Dia mulai ngendus-ngendus leher aku. Itu dalam keadaan aku lagi hamil loh Kak. Ya Allah. Dalam keadaan aku lagi hamil. Terus dia ngendus-ngendus leher aku dalam keadaan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa nolak atau apa karena badan aku juga lemes. Dia buka setengah dari kemeja kancing aku. Dan dia udah ngelakuin hal yang kayak gitu loh Kak. Ya, dia udah kayak ngeremes-remes aku kayak gitu. Aku pengen nangis banget di situ. Biadab banget ya. Ya, aku pengen nangis banget di situ. Aku pengen teriak karena aku nggak terima dong aku diperlakuin kayak gitu. Niat aku pengen sembuh, aku pengen berobat, tapi aku malah dapet kayak gitu. Aku pengen nangis, cuma aku nggak bisa. Aku pengen teriak juga nggak bisa. Akhirnya aku pasrah aja. Dan di sana dia mau makin kayak gila, makin biadab gitu loh, makin liar gitu. Ya. Berarti ini posisinya Kak Pia ini berdiri aja, nggak tidur? Enggak, berdiri. Masih berpakaian utuh tapi? Masih berpakaian utuh, cuma beberapa kancing kemejaku udah dia buka. Dan dari sana dia kan ngobatin aku tuh pakai sarung ya. Nah dia mulai buka sarungnya itu dan ya dia mainin alat sendiri. Dalam keadaan aku bisa ngeliat cuma nggak bisa ngelawan gitu loh Kak. Dia mainin alat kelaminnya sampai ngegesek-gesekin si kelamin aku gitu, neken-neken gitu. Tapi dalam keadaan aku masih berpakaian. Ya. Gila. Parah kan, biadab banget. Kayak gitu Kak. Sampai dia itu ngelakuinnya sekitar kurang lebih 30 menit. Astagfirullah. Ya. Gila, luar biasa dukunnya ya.
Berarti nggak sampai, mohon maaf, nggak Ya. sampai kejadian maksudnya No. persetubuhan. Ya enggak, cuma dia kayak lebih ngegesek-gesekin aja sih aku, maksa-maksa masuk gitu loh Kak. Ya. Dan di sana dia mulai ngegosok-gosokin, ngemain-mainin sampai dia keluar istilahnya. Dan Amit jijik ya, banget deh pokoknya, ilfil banget. Iya, sampai dia ngeluarin si spermanya itu dan dielap pakai sarungnya sendiri. Ya Allah. Dan setelah itu aku sadar, tapi aku masih belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa bilang apa-apa, masih kayak linglung gitu. Aku gak bisa ditanya, gak bisa ngejawab gitu kan. Cuma ngangguk-ngangguk sama geleng-geleng aja. Terus dia nanya, kamu inget gak sih yang tadi dilakuin apa? Karena aku takut, aku mikirnya gini loh, dia itu kan bisa dibilang dukun ya. Kalau aku bilang iya, aku takut dia ngapa-ngapain aku dalam cara yang halus gitu ya. Yang pertama, aku belum sembuh dari guna-guna ini. Yang kedua, kalau aku bilang dan aku jujur walaupun emang dia salah kayak gitu ya, udah ngelecehin aku takut ini menjadi masalah baru buat aku.